Syekh Abdul Qadir Jailani ini dikenal punya gelar Muhyiddin, dikenal juga punya gelar Ghausul A'zam. Ghausul A'zam itu penolong besar. Kenapa penolong besar? Ya karena ajaran-ajarannya membuat kita sadar terus selamat di akhirat. Akhirat itu kan urusan besar. Kalau pertolongan urusan dunia aja kita sangat terima kasih, apalagi urusan akhirat. Makanya beliau digelari Ghausul A'zam. Dan Ghaus ini kan jenis wali ranking 2 kelihatannya, di bawah kutub. Jadi beliau wali besar. Nanti ada cerita seorang sufi hampir 2 abad sebelum Syekh Abdul Qadir Jailani yang sudah meramalkan bahwa besok ada wali namanya Abdul Qadir yang lebih besar dari hampir semua wali. Wali ini namanya Junaid. Jadi Syekh Junaid ini satu ketika waktu pengajian kayak gini tiba-tiba ekstase terus teriak-teriak, kakinya ada di pundakku, kakinya ada di pundakku. Murid-muridnya heran, ini guruku ini piye toh ngaji kok tiba-tiba ngomong kakinya di pundakku. Ternyata setelah ditanya, apa toh guru maksudnya? Oh enggak, tadi aku dapat penglihatan bahwa besok akan ada wali besar namanya Abdul Qadir, dan kakinya ada di atas pundak semua wali. Itu ceritanya Junaid. Dan beliau Syekh Abdul Qadir Jailani ini masih apa ya, kalau di Indonesia disebut Habib mungkin ya, karena ayahnya keturunan Hasan, ibunya keturunan Husain. Jadi 2 jalur. Dia termasuk Hasaniyin dan Husainiyin. Oh itu berarti masuk Ahlul Bait. Ini Habibnya Habib berarti double. Ya, cuma tidak pakai gelar Habib ya, nggak pakai Habib Abdul Qadir, enggak. Dia pakai, orang menyebutnya Syekh. Syekh ini gelar universal. Di Arab semua orang tua juga akan dipanggil Syekh. Jadi tidak pamer kehabibannya, tapi aslinya sudah Habib. Sejak kecil dia dikenal sudah anak soleh, tidak ada fase nakalnya. Jadi sudah baik sejak kecil. Kan ada cerita sangat terkenal waktu dia masih sangat muda, umur belasan tahun, ingin nyari ilmu ke Baghdad. Ibunya yang janda saat itu susah melepas anak ini, masih sangat kecil. Akhirnya terpaksa dititipkan kafilah, dikasih samu uang 80 keping uang, ditaruh dijahit di bajunya. Pesannya ibunya, sudahlah kamu berangkatlah cari ilmu, syaratnya 1, jangan bohong pada siapapun tentang apapun. Dan di tengah jalan ternyata dirampok kafilah ini, semua barang-barangnya diambil. Tidak ada yang nganggep si Abdul Qadir ini, sampai kemudian ada perampok yang tanya, kamu punya harta apa? Masih kecil. Abdul Qadir bilang, saya tidak bawa apa-apa, cuma tadi dititipin ibu, di bawah baju ini dijahit. Jadi perampoknya heran, kok kamu diem aja, kita juga tidak percaya kalau kamu punya barang, kok malah kamu cerita. Katanya Syekh Abdul Qadir Jailani muda, loh ibu saya pesennya nggak boleh bohong. Dan gara-gara ini kabarnya terus perampokannya nggak jadi, perampoknya tobat. Nanti Syekh Abdul Qadir ini ada cerita waktu di Baghdad pingin daftar ke universitasnya Ghazali, Madrasah Nizamiyah, tapi nggak diterima. Dari situ terus dia nyari guru-guru yang lain. Banyak gurunya, orang-orang suci, orang-orang terkenal. Termasuk yang paling dekat ada Syekh namanya Syekh Hamad. Syekh Hamad ini penjual sirup di pasar, tapi termasuk seorang wali besar. Dan nanti
dari banyak wali inilah, dari banyak ulama, Syekh Abdul Qadir Jailani belajar. Awalnya sebenarnya dikenal juga sebagai ahli fikih fuqaha, tapi kemudian mengembangkan ilmunya dan masuk ke dunia tasawuf, sampai kemudian dikenal sebagai guru besar. Ceritanya suatu ketika sebenarnya dia tidak pingin ceramah-ceramah, ngajar-ngajar itu, tapi ceritanya Syekh Abdul Qadir sendiri, tiba-tiba ada dorongan kuat sekali dari dirinya untuk ngomong. Akhirnya apa ya, kalau hari ini kultum lah dia dengan audien paling ya orang sekitarnya, termasuk yang ada di masjid. Begitu dia ngomong ceramah, banyak orang yang terpengaruh. Besoknya masjidnya penuh, besoknya lagi luber sampai halaman, besoknya lagi sampai sealun-alun kota, besoknya lagi orang satu kota. Sampai ceritanya si Abdul Qadir kalau ceramah biar kelihatan naik ke menaranya masjid. Syekh Abdul Qadir Jailani ini sebenarnya hobinya memang ilmu dan suluk. Cuma karena mengikuti sunnah Rasul ya beliau nikah juga. Nikahnya umur 51 tahun. Cuma nikah umur 51, nanti beliau meninggalnya umur 90. Nikah umur 51, istrinya langsung 4. Iyalah, lo kan levelnya wali mesti banyak yang mau lah. Nikahnya 4 dan nanti beliau punya anak 49. 20 laki-laki dan sisanya perempuan. Kitab-kitabnya yang paling terkenal 3, belum termasuk Sirrul Asrar. Yang pertama Ghunyah. Ghunyah itu judul lengkapnya mungkin Al-Ghunyatu fi Thoriqil Haqqi, ya Bapak saya lupa. Tapi terkenalnya memang kitab Ghunyah. Terus yang kedua Fathur Rabbani, dan yang ketiga Futuhul Ghaib, dan beberapa kitab-kitab kecil, risalah-risalah, termasuk Sirrul Asrar. Kitab itu tipis, babnya ada 24. Di awal Syekh Abdul Qadir Jailani bilang kitab ini untuk murid-murid pemula, jadi orang-orang awam, pemula yang mau masuk ke dunia tasawuf. Babnya ada 24. Alasannya kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu hurufnya ada 24. Dan 1 jam sehari juga ada 24 jam. Jadi saya akan nulis 24 bab dalam kitab yang nanti diberi judul Sirrul Asrar.